Kalau nggak Pitra, ya Elsa. Kalau nggak Elsa, ya Pitra. Ya udah, dua orang itu aja. Bener-bener nih si Pitra ya, disomasi beneran loh. Waduh, bener-bener. Memang saya curiga nih, Elsa, Pitra, memang dari awal dia menawarkan diri menjadi PH-nya Rudiana itu bener-bener untuk pansos, untuk panjat sosial gitu loh. Makanya ketika sekarang ya kan, mereka sudah tidak punya lagi alibi, sudah tidak lagi punya bukti, sudah terpojok ya kan. Kemudian pemberitaan sudah mulai sepi terhadap dirinya, tidak lagi diundang ke sana ke sini ya kan. Ya udah, akhirnya panjat sosial, cari sensasi gitu loh. Caranya gimana? Ngesomasi, orang-orang disomasi semua. Biar apa? Biar dia terus disorot gitu loh oleh media. Ya karena memang dari awal niatnya lain lah dengan apa? Dengan yang lain gitu loh kan, untuk membela keadilan, membela rakyat kecil. Ini gak ada gitu loh. Yang gak tahu nih Rudiana masa gak nyadar sih kalau pengacara-pengacara kayak Elsa, Pitra sebenarnya itu ya saling memanfaatkan aja sih. Ini jadinya jatuhnya kayak juru bicara, kayak bukan pengacara gitu loh. Karena kalau pengacara kan membantu hukum kan gitu, mencari apa fakta-fakta yang sekiranya itu membuat meringankan si Rudiana, meringankan kliennya gitu loh. Lah ini apa? Coba kerjanya. Pengen tahu saya Rudiana sama Pitra ini yang kira-kira menguntungkan Rudiana apa gitu lah, Pitra sama Elsa ini. Kan nggak ada. Mereka nyari fakta aja nggak, turun ke lapangan nggak. Ya mungkin dari medsos gitu kan, dari BAP yang sudah ada gitu loh. Mereka nggak dapat apa-apa ketika di pojokan atau dan lain sebagainya, itu mereka nggak punya gitu loh. Ya apa bedanya dengan jubir gitu loh, juru bicara aja nggak usah pakai PH gitu loh. Bener-bener loh, ini dilaporin beneran. Orang bikin lagu ya kan tentang si Pitra, dilaporin bener. Saya jadinya agak was-was juga. Orang cuma bikin lagu disomasi loh. Lah saya ini ngeritiknya kan keras banget gitu loh. Wah, tinggal tunggu emang kayaknya. Udahlah, resiko ini kayaknya kita memperjuangkan keadilan. Udah, saya tinggal tunggu somasi aja nih. Entah nih bagaimana, mau kapan nih mau disomasi sama si Pitra. Tapi ngomong-ngomong, inilah video somasi yang dilayangkan oleh Pitra terhadap salah satu akun YouTube. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan menganalisa secara politis bagaimana sih kemungkinan ataupun seberapa peluangnya, seberapa besar sih kalau ketujuh terpidana ini akan bebas. Maka dengan yakin, dengan mantap hati saya akan katakan 99% akan dibebaskan. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya melihat beberapa indikasi-indikasi, terutama dari indikasi politis gitu loh. Karena mau tidak mau ya, namanya di Indonesia, hukum ini nggak akan selalu berkaitan gitu loh dengan politis, dengan kekuasaan. Karena tanpa itu ya sudah, namanya orang kecil mana bisa apa ya, bisa apa gitu loh. Makanya di sana harus ada peran politisnya begitu loh. Nah, kenapa saya yakin banget 99% itu akan dibebaskan nih, 7 terpidana, dan PK Sakata Taliu akan menang? Coba kamu perhatikan indikasi berikut ini ya, yaitu apa? Prabowo baru-baru ini kan nelpon Dasko Ahmad kalau nggak salah ya di DPR, karena di demo oleh para hakim nih. Para hakim minta naik gaji kan, datang ke DPR begitu loh. Lah itu langsung direspon oleh Prabowo bahwasanya permintaan para hakim oke, akan saya kabulkan, tapi tolong tunggu gitu loh. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian. Tadi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji
janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Sampai di situ terjadi kayak terharu ya kan para hakim gitu, karena langsung direspon oleh Prabowo gitu loh. Nah, apa kaitannya dengan Vina? Ya jelas dong ada kaitannya, karena di sini ada hakim yang sedang protes minta naik gaji gitu loh. Nah, kaitannya itu di mana? Begini loh. Dalam kasus Vina ini, salah satu tokoh yang paling besar itu kan Kang Deddy Mulyadi. Di belakang Kang Deddy Mulyadi itu siapa sih? Kan kader Gerindra gitu loh. Di belakangnya siapa? Gerindra itu ketua umumnya ya Prabowo gitu loh. Mungkin nggak? Ini kan kemungkinan kecil nih kalau Kang Deddy itu tidak bercerita tentang kasus Vina ke Prabowo. Itu kan kemungkinan kecil. Maka dipastikan Prabowo itu pasti dengar dengan kasus Vina ini. Dan Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi ini, saya yakin banget dia sudah ngomong. Apakah langsung face to face dengan Prabowo atau dengan stafnya Prabowo? Itu tapi dipastikan sudah ngomong kalau menurut saya. Dan Prabowo itu memang karakternya setahu saya itu paling suka dengan rakyat kecil gitu loh. Pembela rakyat kecil gitulah. Dilihat dari karakternya tuh begitu gitu loh. Nah, kemungkinan besar ini sampai berita-berita ini. Kalau bahasa sederhananya tuh gini, Pak Prabowo, ini loh sekarang itu banyak hakim-hakim yang culas gitu loh, ngasih keputusan seenak jidatnya. Gimana Pak Prabowo? Pak Prabowo kan orangnya belak-belakan, kemudian terus jika dia orangnya realistis, nggak kebanyakan diplomasi, ngomong diatur-atur kan. Ah udah naikin gajinya aja. Kok gaji? Udah pokoknya naikin gaji. Mereka begitu itu karena gajinya kecil, akhirnya harus cari sampingan lain. Itu kan cara berpikir Prabowo begitu. Nah terus gimana kalau tetap korupsi? Nah makanya itu kata Prabowo, kita kasih gaji dulu dengan syarat, lu kalau sampai ketahuan gua hajar habis. Itu kan gitu ibaratnya. Nah itu tuh Prabowo emang karakternya begitu. Dia mau naik gaji, oke gua taikin, tapi sekali lu kena nih korupsi, gua hajar habis tuh. Itu sama hakim tuh begitu. Maka kemungkinan Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi ini kepada Prabowo sudah menyampaikan. Makanya ketika hakim minta respon naik gaji, langsung direspon. Ini maksudnya apa sih? Ada pesan apa sih? Ya pesan sederhananya tuh gini loh. Buat hakim yang akan memutuskan Vina nanti nih, ini kan menyangkut rakyat kecil, ya kan begitu. Kayak Prabowo tuh ngasih kode itu loh, ngasih kode keras. Wey, hakim-hakim, udah gua naikin lu gajinya,
Tapi awas lu ya, keputusan kepada 7 terpidana PK, lu jangan main-main, lu jangan macem-macem, ya kan? Gua nanti udah jadi presiden tanggal 20 Oktober. Sedangkan putusan PK kan masih mungkin setelah Prabowo jadi presiden kan. Nah, ini sebenarnya kode keras gitu loh. Nah, dengan kode sekeras ini, yang jadi pertanyaan itu apa? Si Aep, si Pasren, si Kavi. Ingat Aep, Pasren, Kavi, tanggal 20 ntar nanti nih, presiden lu tuh Prabowo. Itu ada ya di belakangnya Kang Deddy Mulyadi. Kok lu ngeyel aja nih, ngeyel aja lu. Aep, Pasri, apa tuh, Kavi, Pasren. Ingat, nanti yang jadi presiden tuh Prabowo. Kenapa lu masih ngeyel gitu loh? Bukan Rudiana yang jadi presiden, bukan. Rudiana tuh bahkan dipecat. Lu mau apa lagi Aep, Kavi, Pasren? Ya ampun, lu kayak gemes kayak sama 3 orang ini loh. Gimana coba sama si Kavi, sama si Aep, sama si Pasren nih. Ya udahlah, itu udah jalan dia sendiri. Saya tahu Anda ini Aep, Kavi, Pasren tuh, kalian itu orang-orang kecil, makanya masih dikasih kesempatan. Meskipun sidang sudah selesai, tinggal nunggu MK, tinggal tunggu MA, gak ada salahnya kalian bertobat. Tuhan masih sayang sama kalian. Ayo bertobat gitu loh. Fir'aun aja nih sama Tuhan masih dikasih kesempatan tetap bertobat sampai benar-benar dia tenggelam, sampai nyawanya ada di kerongkongannya gitu loh. Nah, begitupun juga dengan kalian nih, Aep, Kavi, Pasren. Sebenarnya kita udah nggak butuh kalian, kesaksian kalian udah kita nggak butuh, ya kan? Kita udah punya scientific evidence gitu loh. Tapi ini mah saran, kalau mau tobat masih terbuka pintu taubat gitu loh, ya. Buat kalian bertiga nih, Aep, Kavi, Pasren, ayo segera bertobat begitu loh.